Halo pemirsa, prediksi saya terkait Fuji dengan Pharrell pada akhirnya terang benderang. Dan sekarang kita juga bisa melihat kedekatan mereka, jalan bareng mereka di media sosial. Kita juga tahu Fuji ini memiliki penggemar yang fanatik, juga memiliki hatersnya yang luar biasa. Ingin saya prediksi di sini, apakah dengan Fuji dengan Pharrell ini, karir Pharrell di dunia politik bisa terangkat, ataukah biasa saja, ataukah Pharrell nanti juga akan mendapatkan pembulian dari penggemarnya Fuji atau dari hatersnya Fuji ya. Pastinya saya nggak tahu siapa yang membuli nantinya. Terkait dari hubungan dengan Fuji ketika Pharrell tidak bisa memenuhi dari keinginan netizen, keinginan penggemarnya Fuji, apakah akan mendapatkan hujatan juga? Mari kita prediksi di sini terkait dengan karir Pharrell. Dengan hubungannya bersama Fuji, apakah karirnya akan mengalami peningkatan yang signifikan? Karena Fuji ini bisa dibilang hokinya luar biasa. Setiap apa yang dilakukan selalu viral. The Sun. Tidak bisa dipungkiri ketika Pharrell ini ada kedekatan dengan Fuji, karirnya akan semakin melejit, akan dimudahkan di dunia politik. Saat ini Pharrell kan sudah masuk ke DPR RI ya. Makanya di sini ada simbol The Sun, hari esok yang lebih baik lagi. Jadi pamornya semakin moncer untuk Pharrellnya ini. Sangat diuntungkan dengan kedekatannya bersama Fuji. Ada simbol perencanaan jangka panjang terkait dari bisnis dan lain sebagainya atau karirnya dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa dipungkiri, Pharrell ini juga melakukan segala pertimbangan-pertimbangan. Apakah dengan Fuji nanti bisa begini, bisa begitu dan lain sebagainya, ya. Tapi hubungan dengan Fuji nanti juga akan adanya gesekan-gesekan. Dilambangkan seorang meditasi yang di atas kepalanya ada pedang 4. Pedang itu lambang dari konfrontasi atau gesekan atau ketidakcocokan. Meditasi ini lambang untuk perenungan ke dalam. Jadi dengan adanya gesekan-gesekan nanti akan ada perenungan ke dalam. Apakah saya harus begini ataukah harus begitu dalam menjalani sebuah hubungan. Ego teman-teman, ego. Jadi apa ya? Ada ego yang bermain di sini. Semoga saja nggak terjadi ini ya, karena dua kartu tadi sudah bagus-bagus, tapi ketika menjalani sebuah hubungan, kendalanya ada di karakternya, karakter sifat dan lain sebagainya, yang membuat adanya sebuah gesekan-gesekan di kemudian hari. Transformasi, ada simbol menara putus. Jadi di sini untuk hubungan Fuji dengan Pharrell, di awal-awal hubungan memang Pharrell akan diuntungkan terkait dari karir politiknya, pamornya dan lain sebagainya. Tapi lambat laun nanti hal itu tidak begitu mempengaruhi. Inilah yang harus dipertimbangkan Pharrell, diwaspadai Pharrell di sini. Awalnya memang bagus, ada pamor yang mencorong di dalam karirnya. Tapi hari demi hari atau bulan demi bulan, tahun demi tahun ternyata tidak terlalu ngefek di karir politiknya. Nantinya hanya di awal hubungan saja sangat-sangat membantu untuk memoncerkan pamornya. Tapi di akhir-akhir menjelang masa jabatannya, ternyata hubungan dengan Fuji tidak begitu membantu. Jadi gonjang-ganjing awalnya saja di sini. Nama Pharrell mencuat dan meledak dan lain sebagainya. Tapi kalau menjelang akhir-akhir jabatannya, menjelang adanya pemilu di tahun berapa itu, pamornya akan mengalami atau kedekatannya dengan Fuji tidak begitu membantu di dalam pamornya, di dalam
pilpres yang akan datang, ya, di dalam pilkada yang akan datang di tahun entah berapa itu, ya. Jadi hanya awalnya saja yang bisa mendongkrak pamor dari koalisi. Apakah Farel juga akan menghadapi hujatan nantinya? Wiskanseler ini di mana Farel selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan ketika mau melangkah. Pertimbangan-pertimbangan ini dilakukan dengan seseorang yang dirasa bisa dipercaya, dirasa bisa membantu dan lain sebagainya. Jadi Farel ini orangnya hati-hati. Dari raut wajahnya juga memang terlihat dia sangat hati-hati dalam melangkah, juga tipe pemikir. Beda dengan Fuji. Kalau Fuji ini kalau nggak suka ya udah ngomong apa adanya. Tapi kalau Farel ini ditimbang-timbang dulu, dirasakan dulu dan lain sebagainya. The Chariot. Hubungan dengan Fuji pada akhirnya berjalan dengan baik di awal-awalnya ini, ya. Setelah dia melakukan pertimbangan-pertimbangan, apakah saya mendekati Fuji atau tidak, ternyata dia mengambil sikap untuk bisa melanjutkan kedekatannya dengan Fuji. Karena Fuji juga memiliki kemapanan, bekerja keras dan lain sebagainya. Ini juga menjadikan bahan pertimbangan oleh Farel. Ada simbol 9 koin di mana Fuji juga bekerja keras. Jadi hidup Fuji sebenarnya sudah mandiri. Jadi apa ya? Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan oleh Farel untuk bisa mengambil sebuah keputusan, mengawali sesuatu, mengawali sebuah hubungan. 10 cangkir. Nah, 10 cangkir ini lambang dari sebuah hubungan yang bisa membahagiakan atau sebuah hubungan yang bisa ke arah pernikahan, teman-teman. Nah, dari kelima kartu ini lebih ke perjalanan hubungan Fuji dengan Farel yang pada akhirnya bisa berujung ke sebuah kedekatan, atau 10 cangkir ini bisa dilambangkan hubungan jadian karena mereka kan dulu-dulunya masih berteman, dan di sini memulai sebuah langkah baru yang ada kaitannya dengan 10 cangkir untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Jadi di sini bisa diartikan masih jadian juga bisa seperti itu. Nah, apakah kalau dari kelima kartu ini bisa dibilang Farel masih bisa memenuhi keinginan netizen, keinginan penggemarnya Fuji. Belum terlihat adanya hujatan-hujatan. Baris selanjutnya, apakah Farel bisa memenuhi keinginan penggemarnya Fuji? Ada 3 bersulang, ada sukacita. Jadi Farel ini bisa membahagiakan penggemarnya, atau keputusannya ini seiring sejalan dengan keinginan penggemar Fuji kayak gitu. The High Priestess. Tapi di sini Farel juga selalu mempertimbangkan setiap langkahnya. Jadi bukan berarti kalau begini dia ngikuti kemauan fansnya Fuji, bukan. Karena di sini sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang masak dan sudah melakukan mendengarkan suara hatinya. Terkait hubungannya dengan Fuji, di sini ada simbol ratu koin, di mana Fuji ini sosok yang memiliki status sosial yang tinggi karena dia bekerja keras, sekarang sudah kaya raya, ya. Ada the need to move on. Tapi juga ada sebagian apa yang dilakukan Farel ini tidak sesuai dengan harapan netizen. Nah, ini ada sebagian yang tidak sesuai dengan harapan penggemar Fuji. The Emperor. Nah, ini yang kurang bagus, kartu ujung-ujungnya di akhirnya. Emperor ini soal dari karakter seseorang yang tegas. A ya A, B ya B, dan orang ini susah untuk diajak kompromi. Nah, ini yang akan menjadi kendala di dalam hubungan mereka. Ada The Emperor. Emperor ini juga bisa diartikan aturan-aturan yang diberlakukan di negara Indonesia. Nah, di sini juga ada kaitannya di mana
Farel ini kan sudah menjadi DPR RI. Banyak aturan-aturan yang harus ditaati, ada kendalanya di situ. Jadi teman-teman, dari ke-15 kartu ini, awalnya hubungan Farel dengan Fuji akan bisa mengangkat pamornya Farel di awalnya. Cuman di akhir-akhir jabatannya, menjelang pilkada di 5 tahun yang akan datang, tidak begitu membantu pamornya Farel. Malah kartunya nggak bagus di sini. Ada simbol ego, juga ada simbol menara putus. Jadi nggak begitu membantu banget di akhir-akhir jabatannya. Seandainya misalnya Farel ingin melakukan ikut kembali meramaikan pilkada yang di tahun berikutnya itu, ya. Jadi nggak begitu membantu. Awalnya saja membantu. Tapi kalau awalnya saja membantu, tentunya ya sekarang kan sudah nggak pilkada, sudah nggak legislatif. Ternyata Farel sebelum melakukan keputusan untuk mendekati Fuji, sudah konsultasi, sudah perenungan ke dalam dan lain sebagainya. Kemudian dia pada akhirnya bertekad untuk bisa mendekati Fuji agar bisa memenuhi harapannya. 10 jangkir. 10 jangkir ini bisa diartikan adanya sebuah jadian kalau mereka baru berteman, tapi kalau mereka sudah jadian bisa ke arah pernikahan. Jadi peluangnya ke arah pernikahan Fuji dengan Farel ini luar biasa besar. Tidak ada hambatan-hambatan yang berarti, cuman waspadai masuknya pihak ketiga itu saja, ya. Kemudian di sini apakah Farel juga akan mendapatkan hujatan dari penggemarnya Fuji? Di sini iya, ada potensi ikut mendapatkan hujatan terkait hubungannya dengan Fuji.